Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan melanjutkan tujuan dari perjalanan di Padang Gurun. Sekarang kita yang keempat. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau terus memimpin hidup kami, memelihara kami, menyehatkan kami, menjaga kami, dan menyelamatkan kami dari sarang roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tebal, kuda-kuda, roh maut, dan kerajaan maut, roh malaikat maut, roh segala penyakit apapun termasuk virus COVID-19, varian apapun dipatahkan kuasanya dengan darah Yesus Tuhan. Kami mohon arah Roh Kudus surapi hamba-Mu Tuhan, menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu, agar benar-benar sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan yang keempat ini, tujuan dari proses di Padang Gurun. Jadi ini penting sekali untuk mempelajari tujuan dari perjalanan menempuh Padang Gurun. Yang keempat adalah untuk membuat kita ahli dalam peperangan rohani. Tujuan keempat yaitu membuat kita ahli dalam peperangan rohani. Jadi dalam Keluaran 17, bangsa Israel dikonfrontasi oleh bangsa Amalek. Mereka harus belajar bagaimana melakukan peperangan di Padang Gurun, sehingga mereka siap untuk mengalahkan musuh-musuh di tanah perjanjian nanti. Dalam kehidupan kita, Tuhan rindu untuk membuat kita ahli dalam peperangan rohani melalui pengalaman-pengalaman Padang Gurun. Kita baca di Kidung Agung 3 ayat 8. Semua membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Jadi tujuan kita untuk di Padang Gurun itu kita supaya ahli dalam peperangan rohani. Ada ayatnya Kita baca di Hakim 3 ayat 2. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Ini harus digaris bawahi. Dilatih berperang oleh Tuhan. Tuhan ingin membuat kita ahli dalam peperangan rohani. Karena sebagaimana Paulus katakan di Efesus 6, kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebenarnya kita tidak bisa melawan roh jahat di udara tanpa Tuhan. Jadi kita harus butuh pertolongan Tuhan untuk membantu kita untuk melawan roh-roh jahat di udara. Karena roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Haleluya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami, Kau yang melatih kami berperang dalam peperangan rohani. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau dituntun diajar oleh-Mu berperang. Ya Roh Allah, Roh Allah yang hidup, Roh Kudus, tuntunlah kami. Berikan kami Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami ingin tidur, memberikan tidur nyenyak, bangun besok pagi jam 4 jam 5 pagi untuk dapat melakukan satu teduh dengan tubuh disegarkan. Dan kami mohon Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dalam tidur kami. Tolak segala roh kematian, roh dunia, roh mati, roh segala intimidasi, roh henti napas, henti jantung, roh demam, roh sakit perut, roh sangat iblis, para yang jahat, para anak api jahat, rencana jahat, mata jahat dipatahkan kuasai dengan bara Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.